Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada rekaman kali ini, saya akan share panduan tugas akhir bagi mahasiswa teknik industri. Jadi, dalam mata kuliah metodologi penelitian pada kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian di mana kalian bisa membaca panduan. Baik teman-teman sekalian, buku panduan tugas akhir bagi mahasiswa program studi S1 Teknik Industri ada di website dari Prodi Teknik Industri. URL-nya adalah tekin.setiabudi.ac.id. Seperti ini tulisannya. Kemudian untuk buku panduan, teman-teman silahkan akses menu unduh, dan tampilan dari menu unduh adalah seperti ini. Ada beberapa dokumen yang bisa teman-teman download, sementara untuk pedoman tugas akhir, itu ada di bagian paling bawah. Teman-teman bisa klik tombol di sini, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman sekalian, saya akan sedikit bahas poin-poin yang harus saya tekankan di sini, sehingga teman-teman dalam membacanya bisa mendapatkan gambaran bagian mana yang paling kami pentingkan untuk teman-teman ikuti secara mutlak. Ya, pedoman tugas akhir ini ibarat seperti kitab suci bagi mahasiswa semester akhir yang sudah akan mengambil mata kuliah PKL ataupun juga mata kuliah skripsi. Ya. Untuk PKL, nanti teman-teman langsung mengikuti panduan laporan. Sementara untuk skripsi, nanti ada 2 dokumen yang perlu kalian persiapkan, yaitu proposal dan juga laporan. Baik, ini edisinya adalah edisi 2020, ya, Agustus 2020. Baru saja kami edit, kami perbaiki. Tulisan di sini nanti masih ada sedikit kesalahan, akan kami perbaiki. Baik, teman-teman, ini adalah halaman 2 dari buku panduan mengenai daftar isi. Buku panduan ini terdiri dari beberapa section atau beberapa bab. Ya. Yang pertama adalah pendahuluan, nanti hanya sedikit saja yang akan saya tekankan di video kali ini, yaitu di syarat dan juga prosedur. Kemudian nanti bagian kedua adalah penyusunan laporan tugas akhir, proposal dan laporan. Kemudian juga nanti bagian yang terakhir adalah pedoman penulisan. Jadi, bagi teman-teman yang akan menulis dokumen tugas akhir, maka teman-teman tidak boleh meniru secara saklek, meniru seutuhnya dari laporan kakak kelas. Yang boleh kalian lakukan adalah kalian melihat dari panduan ini dan kemudian meniru apa yang dituntunkan oleh panduan ini. Baik, teman-teman, kita sekarang ada di halaman 5. Ya, di halaman ini mengenai pendahuluan dari buku ini. Skripsi bobotnya adalah 5 SKS. Bobot mata kuliah paling besar di prodi kita yang kalian tempuh. Sementara PKL bobotnya 3 SKS kalau saya tidak salah. Nanti kalau saya salah, mohon dikoreksi. Sehingga total ada 8 SKS, dan itu menjadi persyaratan paling penting untuk kalian lulus dan mendapatkan gelar sarjana. Teman-teman sekalian, dalam menyusun PKL, teman-teman akan dibimbing oleh 1 orang pembimbing. Sementara
dalam kegiatan skripsi, teman-teman akan dibimbing oleh 2 orang dosen pembimbing. Berdasarkan pengalaman selama ini, bagi mahasiswa-mahasiswa yang terlambat dalam mengerjakan, molor waktunya, maksud saya, molor pengerjaan waktu skripsinya, yang terjadi adalah karena mahasiswa tersebut menghilang, tidak menemui, tidak berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Mahasiswa tersebut mengalami kendala, namun demikian mahasiswa tersebut tidak menghubungi dan tidak berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Sehari, 1 minggu, 1 bulan, dan pada akhirnya mahasiswa terkaget-kaget karena sudah akhir semester, sudah menjelang batas yudisium, sudah menjelang pembayaran SPP kembali. Dan inilah yang biasanya terjadi. Fenomena yang lain adalah mahasiswa kadangkala ada yang cepat dalam pengerjaan proposalnya, sehingga mahasiswa tersebut juga cepat ujian proposalnya. Namun, setelah ujian proposal, mahasiswa tersebut menghilang dan muncul kembali di akhir semester. Tentu hal ini bukan contoh yang baik. Dan saya sampaikan di sini adalah sebagai cerita untuk kalian hindari, agar kalian tidak terlena, agar kalian bisa mengambil pelajaran bahwa kami sangat menginginkan, kami sangat mendoakan mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu. Ada poin akreditasi yang bikin rendah nilainya ketika mahasiswa tersebut molor masa studinya. Oleh karena itu, kami sangat menginginkan mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Namun demikian, keaktifan dari mahasiswa di semester akhir menjadi kunci bagaimana kalian bisa lulus tepat waktu. Terkadang kami para dosen memiliki kesibukan yang kemudian bisa terlupakan bahwa kami punya tanggung jawab membimbing mahasiswa tugas akhir. Berbeda halnya jika mahasiswa aktif menghubungi dosen pembimbing untuk berdiskusi, untuk bimbingan, sehingga interaksi antara dosen pembimbing dan mahasiswa berjalan baik. Jika demikian, dapat dipastikan mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu. Prodi Teknik Industri punya beberapa contoh mahasiswa yang lulus tepat waktu. Namun demikian juga, Prodi Teknik Industri juga mempunyai pengalaman. Ada mahasiswa yang molor masa studinya, bahkan kemudian terlena dan sampai harus mengalami drop out karena menghilang dan tidak berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Keteteran di akhir-akhir dan kemudian mahasiswa tersebut frustasi. Ya, kami tidak ingin teman-teman mengulangi cerita buruk tersebut. Oleh karena itu, mari teman-teman kita pelajari, kita pahami apa yang harus dilakukan bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tingkat akhir ini. Saya lanjutkan, syarat pengambilan skripsi adalah ada 4 persyaratan. Namun yang akan saya tekankan di sini adalah kalian harus memiliki bekal mengikuti seminar keilmuan teknik industri.
minimal 1 kali. Nah, semoga pandemi COVID-19 ini membawa atmosfer baru bagi kita, di mana di masa pandemi ini, kegiatan seminar justru semakin banyak dan semakin mudah untuk kita ikuti. Kita bisa mengikuti seminar dari pulau lain bahkan, atau bahkan seminar internasional dari negara lain, hanya dari kamar kita saja. Dan mudah-mudahan atmosfer ini tetap ada setelah pandemi ini berakhir. Sehingga teman-teman tidak kesulitan lagi untuk memenuhi persyaratan di nomor 3. Kemudian persyaratan di nomor 4, teman-teman harus punya pengalaman menghadiri seminar proposal dan atau menghadiri seminar pendadaran minimal 3 kali. Hal ini kami persyaratkan agar mahasiswa memiliki gambaran, memiliki wawasan bagaimana situasi ketika kalian menjalani seminar. Bagaimana kalian menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke halaman 6. Saya ingin menjelaskan bagaimana alur pengajuan skripsi ke prodi. Ketika teman-teman sudah semester 8 atau ketika masa jeda dari semester 7 ke semester 8, ketika teman-teman sudah mempunyai gambaran, teman-teman bisa meminta form administrasi ke TU. Form tersebut teman-teman isi, di dalamnya ada judul, kemudian ada usulan dosen pembimbing, ada biodata kalian. Setelah kalian mengisinya, serahkan ke ketua program studi. Atau bisa juga form tersebut diserahkan ke ketua panitia. Panitia nanti biasanya akan diumumkan pada setiap semester genap. Nah, kemudian nanti teman-teman akan menunggu rapat prodi, di mana nanti di prodi akan disahkan usulan kalian dan juga sekaligus ditentukan dosen pembimbing. Setelah ada pengumuman dari prodi, maka kalian mulai berhubungan, berkomunikasi, bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Setelah bimbingan beberapa waktu, maka teman-teman mendaftarkan ujian proposal ke panitia skripsi. Di dalam menjalani ujian proposal, nanti ada decision, apakah teman-teman bisa melanjutkan penelitian, atau proposal teman-teman terpaksa ditolak dan karenanya teman-teman harus mengulangi bimbingan dengan dosen pembimbing. Jika kembali bimbingan, maka nanti akan ujian proposal ulang. Namun jika lanjut, maka teman-teman akan melakukan penelitian dibimbing oleh dosen pembimbing, dan karena itu teman-teman mempunyai kewajiban mengisi form bimbingan. Form ini sebagai bentuk kontrol yang di SOP-kan oleh gugus mutu dari penjaminan mutu universitas dan juga sebagai dokumen kontrol untuk akreditasi prodi. Karenanya mahasiswa jangan sampai lupa untuk mengisi form di sini. Setelah itu dirasa cukup dan mendapatkan ACC dari 2 dosen pembimbing, maka teman-teman mendaftarkan ujian pendadaran ke panitia, dan kemudian ujian. Pada saat ujian, teman-teman harus sudah menyiapkan yang namanya berita acara dan juga form revisi. Kedua form ini tersedia di TU Fakultas.
Dokumen tersebut teman-teman bawa di ujian pendadaran, dan jika teman-teman dinyatakan lulus ujian pendadaran, maka teman-teman tinggal mengikuti prosedur selanjutnya untuk mengikuti prosesi wisuda. Namun demikian, jika teman-teman ternyata dinyatakan tidak lulus pendadaran, maka teman-teman harus kembali bimbingan, persiapan ulang, untuk kemudian ujian. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita di halaman 8. Di halaman 8 ini ada sistematika yang harus teman-teman ikuti. Nah, disinilah yang kadang teman-teman sering melakukan bypass, melupakan buku petunjuk ini, namun lebih mencontek dari laporan kakak kelas yang ada di perpustakaan. Sekali lagi saya menekankan pada teman-teman sekalian, ketika teman-teman menuliskan sistematika, tolong jangan meniru, mencontek dari laporan yang ada di perpustakaan. Tetapi tirulah sistematika yang ada di buku pedoman ini. Buku pedoman selalu kami tinjau pada setiap tahunnya di rapat prodi, demi kesempurnaan kualitas penulisan laporan skripsi kalian. Itulah alasan saya di sini melarang kalian meniru dari laporan kakak kelas kalian yang ada di perpustakaan. Karena siapa tahu sistematika terbaru itu sudah direvisi oleh prodi. Silakan teman-teman ikuti sistematika di sini. Dan saya mengharapkan nanti ketika teman-teman menuliskan sistematika ini, itu teman-teman mempelajari juga, nanti akan ada sesinya, akan ada pembahasan tersendiri, mengenai teman-teman menggunakan fitur style dari MS Word. Jadi ketika menuliskan bab 1, bab 2, bab 3, itu teman-teman harus menggunakan style heading. Tujuannya apa? Selain untuk konsistensi, tujuannya juga agar nanti pembuatan daftar isi, pembuatan page number, itu bisa dilakukan secara otomatis. Di mata kuliah Metopen ini nanti kita akan belajar hal tersebut. Pengalaman kakak-kakak kelas yang lalu, kadang-kadang mereka suka melupakan penulisan menggunakan style heading ini. Dan pada akhirnya mereka akan kerepotan ketika melakukan proses pencetakan. Jadi silakan teman-teman pahami perbedaan antara proposal dengan sistematika laporan. Sekali lagi saya tekankan, untuk pembuatan sistematika ini, teman-teman harus menggunakan style heading. Nanti kita akan belajar lebih detail bagaimana menggunakan style heading tersebut. Teman-teman sekalian, di halaman 9, yang ingin saya tekankan pada kalian adalah penggunaan logo Universitas Setiabudi. Tolong teman-teman tidak perlu bingung ketika kalian membutuhkan file logo Universitas Setiabudi. File logo ini sudah tersedia di website kampus. Silahkan kalian cari di website, kalian download. Jangan meminta dari kakak kelas, karena belum tentu file tersebut adalah file yang resmi. Teman-teman sekalian, kita ada di halaman 12, pembahasan mengenai daftar pustaka. Ada yang ingin saya tekankan di sini, bahwa di teknik industri, teman-teman wajib menggunakan software Mendeley untuk
penulisan sitasi dan daftar pustaka. Jadi, kita tidak membuat daftar pustaka dan sitasi secara manual, melainkan menggunakan bantuan dari software Mendeley. Nanti kita juga akan belajar di mata kuliah ini bagaimana menggunakan software Mendeley. Sekali lagi, pembuatan daftar pustaka tidak secara manual. Teman-teman, kita ada di halaman 13. Yang ingin saya sampaikan pada kalian di sini adalah ketidaktelitian mahasiswa dalam menuliskan kata hubung. Penggunaan bahasa Indonesia di mahasiswa tingkat akhir masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kembali, ketika teman-teman menuliskan kata hubung maupun kata depan, ya, kata sambung ataupun kata depan. Perhatikan mana yang perlu dipisah, mana yang tidak dipisah. Jadi penulisan ke depan atau ke pinggir atau di situ atau dituliskan itu masih salah, masih banyak yang salah antara menuliskan disambung ataupun dipisah. Mohon teman-teman mempelajari kembali bagaimana cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk sebuah laporan ilmiah. Diingat kembali materi tata tulis dan komunikasi ilmiah di semester 2 dahulu. Teman-teman sekalian, kita ada di halaman 15. Di bagian penomoran, baik itu penomoran halaman maupun penomoran bab, sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak dilakukan secara manual, melainkan secara otomatis. Penomoran halaman, baik itu halaman yang I, ya, II, I3, ataupun halaman 1, 2, 3, itu nanti dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu, saya menyampaikan di sini, mahasiswa tidak ada lagi yang membuat file bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya dibuat dalam file terpisah. Di mata kuliah Metopen ini, nanti kita akan belajar bagaimana membuat penomoran halaman dan file proposal maupun file laporan skripsi kalian hanya terdiri dari satu file saja. Saya pun mengulangi, untuk penomoran bab subbab itu tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan fitur style heading di Microsoft Word. Pun di penomoran tabel dan gambar, kita tidak menggunakan manual. Nanti ada cara tersendiri untuk membuat penomoran tabel dan gambar. Sehingga kita bisa leluasa untuk menyisipkan gambar ataupun tabel di tengah-tengah ketika ada koreksi. Tidak perlu lagi kita bingung mengurutkan secara manual. Teman-teman sekalian, kita ada di halaman 16, dan kembali sekali lagi saya mengulangi, untuk pembuatan sitasi, di halaman 16 dan seterusnya, ada penjelasan secara detail bagaimana kita membuat rujukan-rujukan. Rujukan ini adalah teknik untuk menghindari tuduhan plagiat kepada kita ketika kita mengacu tulisan-tulisan milik orang lain. Dan pembuatan sitasi dan juga daftar pustaka tidak kita lakukan secara manual. Kita akan menggunakan software Mendeley dengan style Harvard Reference Format 1. Namun demikian, saya meminta teman-teman untuk membaca dan memahami aturan-aturan pembuatan sitasi.
dan juga aturan-aturan pembuatan daftar pustaka. Sehingga teman-teman tahu betul bagaimana referensi yang kategorinya majalah misalkan, atau referensi yang kategorinya koran, atau referensi yang kategorinya buku, atau referensi yang kategorinya jurnal, proceeding, ataupun juga hanya dari tulisan di web. Tidak semua pustaka itu bisa kita jadikan referensi ilmiah. Nanti pada saatnya kita akan belajar secara detail referensi-referensi apa saja yang bisa kita gunakan sebagai referensi ilmiah. Teman-teman, kita ada di halaman 17. Di sini ada penjelasan mengenai tabel dan juga gambar. Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah teman-teman ketika menyajikan tabel tidak boleh dalam bentuk capture ataupun screenshot. Dan teman-teman perlu perhatikan, inilah penyajian tabel yang terstandar internasional. Jadi mohon diperhatikan bagaimana teknis kalian menyajikan tabel. Perhatikan juga bagaimana cara kalian memberikan caption-nya. Sekali lagi, caption ini nanti penomoran caption, itu tidak dilakukan secara manual. Nanti pada saatnya kita akan belajar bagaimana cara membuat caption tabel maupun caption gambar secara otomatis. Teman-teman sekalian, di halaman 21 dan seterusnya, itu kami lampirkan contoh-contoh sampul halaman, misalkan di halaman 21 ini, contoh sampul usulan proposal di halaman 22, dan seterusnya. Saya mengharapkan teman-teman melihat dan mencermati bagaimana bentuk dan model ketika teman-teman membuat dokumen laporan ataupun dokumen proposal. Saya harapkan video ini bisa membantu dalam kalian mempelajari dan memahami bagaimana panduan penulisan tugas akhir ini. Jika nanti ada pertanyaan, kita lanjutkan di komunikasi WA Group. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.